Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Faham dari Teknik Listrik D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu distribusi normal. Distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi dari distribusi normal tersebut biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve yang menandakan adanya distribusi yang merata, sehingga kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisi dengan nilai yang setara. Distribusi normal juga dapat diartikan sebagai jenis distribusi variabel acak kontinu yang membentuk lonceng atau grafik. Dan distribusi normal ini dibuat dengan fungsi probabilitas yang kemudian digunakan untuk menunjukkan variasi atau penyebaran distribusi, sehingga fungsi yang nantinya akan dibuktikan dengan menggunakan suatu grafik simetris atau bell curve. Istilah distribusi normal atau yang juga kita sebut Gauss mengacu kepada Carl Friedrich Gauss, yakni seorang matematikawan Jerman yang mengembangkan sebuah teori distribusi dengan fungsi eksponensial dengan dua parameter periode 1794 sampai 1809. Dengan adanya distribusi tersebut, berpusat pada simetris pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi, sehingga penilaian berat setelah atau tidak seimbang kemudian dapat dihindarkan. Hal ini dapat membantu dalam penentuan tingkat normalitas serta terjadinya kecenderungan sentral yang merupakan hal penting dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Ketika penggunaan distribusi normal digunakan, maka tingkat normalitas data atau kecenderungan sentral bisa ditentukan dengan lebih mudah untuk dilakukan, sehingga penerapannya mampu meningkatkan objektivitas penilaian, sehingga hal ini membantu dengan menempatkan para anggota dengan tepat, khususnya dalam suatu kelompok. Dalam suatu kriteria yang sama, distribusi normal ini digunakan untuk menghindari terjadinya penilaian yang condong atau biasa satu atau eh, atau biasa di satu kategori saja. Sehingga dengan distribusi yang terpusat dan simetris pada nilai rata-rata seluruh data pada suatu populasi, sehingga penilaian yang berat sebelah atau tidak seimbang kemudian akan dapat dihindarkan. Penerapan teori distribusi normal ini dianggap penting karena adanya beberapa alasan, mulai dari meningkatkan objektivitas penilaian sehingga kemudian dapat membantu menempatkan anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu, sehingga dapat melakukan evaluasi nilai atau terjadinya pengelompokan pegawai dalam suatu kriteria yang sama. Sehingga tujuan untuk parameter diterapkan distribusi normal menghindari adanya bias atau penilaian yang condong pada suatu kategori saja. Distribusi normal juga dapat membantu menentukan tingkat normalitas yang cenderung pada esensial. Misalnya pada statistika peluang, normalitas suatu data merupakan hal penting yang anti untuk diabaikan. Dengan demikian, artinya semakin kecil nilai deviasi, maka kurva akan berbentuk semakin runcing. Selain itu, terjadinya standar deviasi juga menggambarkan jarak atau selisih umum antara nilai rata-rata atau mean dengan data yang lain diobservasi. Di sini saya juga bakal uh, apa uh, memberitahukan ciri-ciri distribusi normalnya. Untuk membedakan distribusi yang normal dengan distribusi yang lain dalam statistika, tentu ada karakteristik atau ciri-ciri yang bisa dibedakan. Yang pertama tuh ada teori distribusi memiliki nilai mean dan juga modus yang sama. Oleh karena itu distribusinya sering disebut dengan unimodal.
Kurva distribusi bisa bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Yang kedua tuh ada titik puncak kurva pada nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini berada di posisi tengah kurva. Kemudian pada data distribusi terletak pada sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah yang berasal dari titik tengah. Yang tiga, nilai rata-rata atau min merupakan nilai dengan standar deviasi untuk menentukan lokasi dan juga bentuk distribusi sendiri. Dan yang keempat tuh jumlah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal memiliki nilai 1. Di antaranya adalah setengah pada sisi kanan dan juga setengah pada sisi kiri. Hal ini juga berlaku ke seluruh distribusi probabilitas kontinu. Nomor 5, kurva distribusi disimpulkan jika setengah dari rata populasi kemudian memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sementara bagi yang lain punya nilai yang jauh lebih besar. Yang keenam, masing-masing ekor kurva pada kedua sisi kemudian dapat memanjang dengan tak terbatas. Di berbagai kasus perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan dapat memotong sumbu horizontal. Dan yang terakhir, saya akan membahas syarat distribusi normal. Misalnya di dalam distribusi normal sebanyak 68% terdapat pengamatan dalam kisaran plus atau min 1 standar deviasi dari rata-rata. Pada 95% dalam kisaran plus atau min 2 itu standar deviasi, dan 99,7% dalam kisaran plus atau min 3 itu dari rata-rata. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, itu saja. Sekian, terima kasih.